Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Materi kali ini mengenai trigger. Jadi, trigger adalah sebuah prosedur khusus yang dijalankan secara otomatis sebagai respon terhadap objek database. Jadi misalkan ada proses insert, proses update, proses delete, ataupun proses create index, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi pemicu untuk trigger. Nah, untuk membuat trigger, perintah dasarnya kurang lebih seperti ini. Diawali dengan create trigger, kemudian skemanya apa, dan nama triggernya apa. Dan trigger ini akan disimpan pada tabel apa. Nah, actionnya ketika apa nih trigger ini akan dipicu? After, insert, update, atau delete. Nah, as a SQL statement ini maksudnya perintah yang dijalankan ketika trigger ini dibuat. Nah, tabel DML mengenai trigger ini jadi ada yang harus digarisbawahi ya. Di sini ada ketika proses insert, maka kita tidak akan mendapatkan data deletednya. Dan ketika proses delete, kita tidak akan mendapatkan data insertednya. Nah, kalau kita ketika proses update, baru kita akan bisa mendapatkan keduanya. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita punya tabel barang dan kita ingin menyimpan sebuah tabel audit barang. Jadi ketika ada insert barang ataupun update barang dan delete barang ini akan disimpan ke dalam lognya, ke dalam tabel audit barang. Kita langsung coba. Di sini kita masih menggunakan Azure Data Studio ya. Pertama kita akan select dulu from barang. Nah, seperti ini. Nah, ini datanya sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan create dulu tabel auditnya ya untuk menyimpan ketika trigger itu berjalan. Kita akan create tabel audit. Misalkan seperti ini ya. Nah, isinya adalah audit ID. Ini kita bikin integer. Primary key. Identity. Identitinya 1,1 seperti ini ya. Kemudian kita akan simpan nama barangnya. Jadi kalau nanti ada audit, nama barang sebelumnya itu apa akan tersimpan di sini ya. Nah, kemudian di sini tanggal berubahnya. Tanggal ubahnya kita bikin date time. Kemudian kita simpan barang ID-nya, integer, dan metodenya. Metodenya ini insert, update, atau delete. Ini kita bikin varchar 50. Kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat triggernya. Create trigger. Nah, nama triggernya apa? Barang audit TGR misalkan seperti ini ya. Nah, ini akan berada pada tabel barang. Nah, isinya as. Nah, isinya adalah kita mulai dengan begin dan akhiri dengan end. Nah, isinya kita akan insert into audit. Nah, isinya di sini ada nama barang, kemudian ada tanggal ubah, kemudian ada barang ID dan metode. Nah, isinya kita akan ambil dari select. Nah, bintang from inserted i. Nah,
inserted. Nah, ini kita definisikan aja. I dot nama barang. Kemudian ini kita ambil dari get date ya. Supaya bisa mendapatkan waktu saat ini. Barang ID-nya kita ambil dari i dot barang ID. Dan metodenya ini insert. Oke. Nah, kita akan unionkan. Union all aja ya. Union all. Nah, kita ambil dari select. Nah, ini kita copy aja ya. Nanti kita ubah menjadi deleted. Supaya lebih cepat. Nah, I-nya kita ubah jadi D. Ini jadi D. Nah, ininya bukan inserted tapi deleted. Ini ganti dengan D. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan create-nya. Nah, S-nya salah. Oh, ini belum ditambahin ya. Ini ketika apa nih? After insert update delete kurang T. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah berhasil ya kita jalankan. Nah, sekarang kita tinggal mencoba insert data baru. Insert into barang. Nah, nama barang, jumlah, sama harga. Yang lainnya kita abaikan dulu ya. Value-nya misalkan sepatu boot. Nah, jumlahnya 9, harganya 250.000. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba select untuk tabel auditnya. Select bintang from audit. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini ID-nya 15. Nah, kita coba update untuk ID 15. Update barang set kurang E ya. Set barang name, nama barangnya sepatu 2 boot 2. Misalkan seperti ini. Where barang ID sama dengan 15. Ini kita jalankan. Nah, ini ada 2 yang tersimpan ya. Tuh. Jadi ada ketika proses. Oh, maaf, ini kita harusnya ini delete ya. Ini masih insert. Jadi ini dua-duanya insert. Tapi ini kelihatan kok. Ini ada boot 2 untuk yang insert. Ini untuk yang delete-nya. Nah, kita hapus dulu biar kelihatan ya. Triggernya kita hapus dulu. Kita drop. Jalankan. Nah, ini kita create ulang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita ubah. Nah, ini harusnya. Nah, ini ada delete ya, seperti ini. Nah, ketika hanya delete, misalkan kita delete barang. Nah, ini where-nya 15 kita jalankan. Nah, ini simpan 1 delete-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang trigger yang langsung pada tabel yang bersangkutan ya. Selanjutnya yaitu inserted of trigger.
Yaitu inserted of trigger adalah metode trigger yang tidak langsung pada tabel yang menjadi datanya ya. Nah, perintah dasarnya seperti ini, seperti biasa, cuman di sini ada inserted-nya bedanya. Kalau misalkan kita lihat contohnya seperti ini, kita memiliki sebuah view brand. Kemudian view brand ini adalah sebuah view yang induknya adalah tabel brand dan nanti dijoinkan dengan band approval. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita create view dulu. Kemudian setelah create view baru kita membuat triggernya. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Oke. Ini pertama kita lihat dulu brand sudah ada triggernya atau belum. Nah, dan belum ada ya. Kita panjangkan ke bawah saja ini. Seperti ini ya. Pertama kita akan select dulu, select bintang from brand. Seperti ini. Nah, kita yang kedua table approval. Ini udah ada tabel brand approvalnya ya. Kita tidak perlu bikin lagi. Kita coba lihat isinya. Brand approval sama dengan tabel brand, cuman isinya masih kosong. Nah, kita akan bikin view dulu. Oh, sorry ya. Kita masih di situ. Create view brand 2 misalkan seperti ini. View itu isinya apa, As? Kita akan select nama brand, koma. Nah, ini untuk yang group as status from brand. Ini ya. Nah, kita akan union dengan, nah ini juga sama, kita akan copy bawah seperti ini. Ini bukan approve tapi pending approve misalkan. Ini brand approval. Oke, sudah akan create view dulu seperti ini. Kita jalankan. Oh, nama brand salah ya. Nah, saya ini nih. Nama brand. Nah, itu sudah berhasil. Kita coba select bintang from view brand 2. Nah, kurang lebih datanya seperti ini ya, baru ada approve. Nah, sekarang kita akan buat triggernya. Create. Mana T-nya? Create trigger. Astagfirullahaladzim. Create trigger. Nah, nama triggernya adalah tgr brand. Ini adalah akan ada pada tabel view ini ya. Kita taruh ke bawah. Ini ketika press apa? In red ya. Of insert. Nah, seperti ini. Mas, isinya adalah seperti ini.
Kalau ada begin pasti ada end. Nah, kita akan set no count, mana E-nya, no count. Nah, ini ya. Kita on kan. Kemudian kita akan insert into brand approval. Isinya nama brand. Nah, kita akan ambil select bintang from inserted i. Nah, ini kita ganti dengan i dot nama brand. Nah, seperti ini ya. Kita akan tambahkan where i dot nama brand not in select from brand. Nah, ini aliasnya B ya. Kita tambahkan B dot nama brand. Oke, seperti ini kita coba jalankan. Create trigger. Oke, sudah berhasil. Nah, kita coba akan insert ya. Insert into, nah kita akan insert ke sini. Ke view-nya ya, bukan ke tabelnya. Di sini nama brand, value-nya misalkan Honda. Seperti ini ya. Kita coba jalankan, harusnya ini nggak masuk ya. Karena Honda sudah ada. Ini kalau misalnya kita jalankan, karena Honda sudah ada, maka dia tidak di-insert. Kalau di sini kita kasih brandnya Nissan, nah ini harusnya masuk ya. Nah, seperti ini. Kita coba select. Nah, ini Nissan masuk. Pending approve. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita membuat trigger dengan bukan dari tabel reference-nya. Oke, sekarang kita akan membuat DDL trigger yang akan kita buat ketika ada action penambahan indeks pada sebuah table ya. Jadi secara perintah hampir mirip, cuman yang beda di sini ada on database atau on all server. Nah, ini contohnya seperti ini. Create trigger, nama triggernya apa, on database apa. Nah, ini akan terjadi ketika apa? Ini ada create index, alter index, ada drop index. Nah, setelah itu maka dia akan insert ke dalam index log. Oke, kita langsung contohkan ya. Nah, pertama kita harus membuat dulu table index log. Create table index log. Nah, ini isinya log ID, integer, primary key, identity 1,1. Oke, kemudian kita eventnya apa? Event data, ini isinya XML. Kemudian thanks by-nya sysname. Nah, kita akan coba bikin seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, ini sudah ke create. Nah, sekarang kita create triggernya. Create trigger. Nama triggernya misalkan tgr index
Cheng 2. Nah, ini akan ada pada database ya. On database for. Nah, ini akan berfungsi ketika create index, kemudian alter index, kemudian drop index. Nah, ini isinya as seperti biasa kita tambahkan begin dulu, kemudian end. Nah, isinya di sini kita baru tambahkan di dalamnya. Ini akan set no on-nya on. Nah, tujuannya supaya tidak terjadi pengulangan terus ya ketika ini dipanggil. Insert into index log. Nah, index log ini isinya event data dan change by. Value-nya kita ambil dari event data, kemudian ini user. Oke, kita coba jalankan ya. Ini kita blok, kita jalankan. Ini sudah berhasil. Nah, kita coba create non clustered index. Create non clustered index idx change dx on. Nah, kita akan pakai tabel ini aja nih. Mana tadi? Index log change by, isinya ini change by. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Kalau kita select ininya, index lognya, kita select bintang from ini index log. Nah, hasilnya ini sudah ada XML-nya. Tinggal buka teman-teman tuh. Seperti ini. Ada ya. Nah, selain kita membuat indeks, kita juga bisa ngedisable indeks ya. Maaf, bukan indeks ya. Disable trigger. Selain membuat trigger, kita juga bisa mendisable trigger. Perintahnya ya tinggal disable. Gak usah pakai D ya, disable. Nah, trigger. Kemudian nama triggernya apa? Misalkan ini ya. Nah, nama trigger on database. Nah, ini bisa kita ini kan ya. Ini kalau misalkan sudah seperti ini, jadi indeksnya tidak berjalan. Kalau mau enable, tinggal enablekan lagi di sini. Enable trigger. Nah, ini sudah di enable. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan drop index. Nama indeksnya ini misalkan on database seperti ini ya. Kita jalankan. Oh, sorry. Ini bener kok. Kok indeks salah? Drop trigger. Nah, oke, kita sudah berhasil menghapus trigger. Kayak kurang lebih seperti itu.
Nah, jadi di tutorial kali ini kita sudah tuntas membahas mengenai trigger. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.